Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan hadis-hadis qudsi dari Al-Mawa'idz bil Ahadits Al-Qudsiyah. Sekarang Al-Mau'izatu Ats-Tsalisatu. Mau'izah yang ketiga. Mau'izah yang ketiga. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam iqna tastagni. Hai manusia, iqna tastagni. Qanaahlah engkau, maka engkau akan menjadi kaya. Watrukil hasada tastarih. Tinggalkanlah olehmu hasud, iri dengki, maka engkau akan menjadi tentram. Wajtani bil harama tukhlis dinaka. Jauhilah yang haram, maka engkau bisa ikhlas dalam agamamu. Wa man tarakal ghibata dhaharat lahu mahabbati. Siapa yang meninggalkan ghibah, siapa yang bisa menahan diri untuk tidak menceritakan kejelekan orang lain, ghibah, dhaharat lahu mahabbati, maka cintaku akan kupersembahkan untuknya. Wa man i'tajalan nasa salima minhum. Siapa yang mengisolasi dirinya dari manusia, menjauhi atau izlah dari manusia, maka dia akan selamat dari mereka. Wa man qalla kalamuhu kamula aqluh. Siapa yang sedikit ngomongnya, itu bukti sempurna akalnya. Wa man radhiya bil qalili faqad wathiqa billahi ta'ala. Siapa yang ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit, maka dia telah percaya kepada Allah. Ya ibna Adam, hai manusia, anta bima ta'lamu la ta'malu. Engkau dengan ilmu yang kau ketahui, engkau tidak mengamalkannya. Fa kaifa tatlubu ilma ma la ta'lamu. Bagaimana engkau mau mencari ilmu yang belum kau ketahui, yang ada aja belum kau amalkan. Ya ibna Adam ta'malu fid dunya ka'annaka la tamutu ghadan wa tajma'ul mala ka'annaka mukhalladun abada. Wahai manusia, kau beramal di dunya seolah-olah kau tidak akan mati-mati. Kada demes. Kau mengumpulkan harta seolah-olah kau akan abadi. Ya dunya ihrimil harisa alaiki wabtagiz zahida fiki. Hai dunya, kata Allah, jangan dikasih lah, jangan diberi orang-orang yang haris, yang kada demes, yang terlalu ambisius mencintaimu, tapi carilah orang yang zuhud. Wa kuni hulwatan fi ainin nadhirin. Wahai dunya, jadilah engkau menjadi manis, enak dilihat oleh pandangan orang-orang yang melihat. Di dalam mau'izah yang ketiga ini, hadis yang ketiga ini, tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini mah kesimpulan singkatnya saja. Ya, satu diantaranya ada pelajaran itu adalah qanaah. Kita ini harus qanaah. Iqna tastagni, qanaah lah. Qanaah itu adalah tarkut tasyawufi ilal mafqud wal istighna bil mawjud. Tidak lurak-lirik terhadap yang tidak ada, tetapi memanfaatkan dan menerima, merasa cukup dengan yang ada. Qanaah. Jadi qanaah itu berlapang dada dengan nikmat yang ada, menerima yang ada, mensyukuri, nikmati, maka engkau akan kaya. Akan kaya. Karena esensi dari kaya itu, al-ghina itu, sebagaimana sabda Kangjeng Rasul, laisal ghina an kasratil arad. Esensi kaya itu bukan karena banyak benda, banyak harta. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Sesungguhnya esensi kekayaan itu adanya di dalam hati, kayanya hati. Ya, kalau orang sudah bisa menerima nikmat yang ada, mensyukuri apa yang ada, dialah orang kaya sesungguhnya. Iqna tastagni. Nikmati.
Karena yang menjadi problem kita itu terkadang, ya, atau kebanyakan kita ini, keseringan kita ini, kita tidak bisa menikmati apa yang ada. Selalu melirik-lirik yang belum ada pada kita. Perasaan kekurangan itu loh. Nggak pernah benghar-benghar gitu, nggak pernah kaya. Satu. Yang kedua, watrukil hasada tastari. Jangan hasud, tinggalkanlah hasud, hasad, iri, dengki, maka kau akan nyaman dalam hidup, istirahat, nyaman, tenang. Yang bikin kita stres itu diantaranya kita hasud, iri, dengki. Hasud itu SMS, senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Karena hasud itu kan keinginanmu untuk hilangnya nikmat dari orang yang dihasudi olehmu. Dan orang hasud itu gila, orang geblek, orang gila. Bayangkan, orang lain yang nikmatnya, orang lain yang nyamannya, kok kita yang apanya? Kita yang stresnya, kita yang tidak nyamannya. Bayangkan, orang lain sedang enak, sedang nyaman, gara-gara kita hasud, kita yang panas dingin, tidak nyaman. Orang geblek, orang gila, hasud. Di samping orang hasud ini membahayakan di dunianya, dia bahaya, bikin kita tidak nyaman. Hasud, iri, dengki. Di akhiratnya juga bahaya. Iya kawal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati punya sifat hasud, iri, dengki. Karena sesungguhnya irimu, dengkimu, hasudmu akan memakan kebaikan-kebaikanmu, menghancurkan kebaikan-kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar, seperti api memakan bensin tuh, premium, pertamax, jelgur beak. Hasud. Ya, orang hasud itu mengkhawatirkan, kasihan. Dan susah diobati hasud. Kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka min hasadi. Semua permusuhan mungkin bisa diselesaikan, kecuali permusuhan karena diakibatkan oleh hasud. Susah tuh. Aing iri dengki penyakit hati, susah. Dan ini dilarang hasud itu, dosa. Orang yang hasud itu dosa. Nggak nyaman di dunia, engkau dosa, tapi dia itu zalim, tapi seperti orang yang dizalimi. Tidak nyamannya bagi dia dunia akhirat tidak nyaman. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, katakanlah, Tuhanku Allah telah mengharamkan kejelekan-kejelekan, al-fawahish, baik yang zahir, baik yang batin. Nah, menurut para ahli tafsir, yang batin, kejelekan yang batin itu ya hasud. Hasud itu sebelum dia hasud itu berbahaya dan aneh hasud. Gelok lah hasud begitu. Dia yang zalim tapi kelihatannya dia seperti orang yang dizalimi, orang hasud. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbaha bimadlumin minal hasidi. Ghamun daimun. Bingung, stres orang yang hasud seumur umur. Padahal dia yang dosa. Yang dosa, rugilah jadi orang hasud. Jangan hasud. Watrukil hasada tastari. Jangan hasud, jangan iri, jangan dengki, kau akan nyaman hidup. Kemudian yang bisa diambil mungkin pelajarannya diantaranya adalah wajdani bil harama tuhlis dinaka. Jauhi yang haram-haram lah. Jauhi yang haram. Perkataan haram, perbuatan haram, makanan haram. Yang haram-haram jauhi. Kau bisa sempurna, bisa bersih dalam beragama, ikhlas dalam beragama. Wa man tarakal ghibah dhaharat lahu mahabbat. Ini tentang ghibah. Orang yang bisa meninggalkan atau bisa menahan diri untuk tidak menceritakan kejelekan orang lain, tidak ghibah, maka akan dicintai oleh Allah. Nah, ghibah ini hukumnya haram. Ghibah itu menceritakan apa? Kejelekan orang lain yang ada pada orang lain, kejelekan itu. Dikruka akhaka bima yakrohuhu. Kau menceritakan saudaramu dengan sifat-sifat atau perbuatan yang dibenci oleh saudaramu kalau diceritakan. Itu namanya ghibah.
Dan ada kejelekan itu memang ada pada orang itu. Itu namanya ghibah. Kalau nggak ada itu namanya buhtan, fitnah, bohong. Nah, ghibah sendiri menceritakan kejelekan orang lain. Yang ada pada orang lain kejelekan itu dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Nggak boleh ghibah. Nggak boleh ghibah. Orang yang ghibah itu seperti orang yang melemparkan kebaikannya ke sana kemari. Semakin banyak orang yang digibahi oleh dia, digibah itu diceritakan kejelekan-kejelekan mereka, itu sama dengan kita sedang melempar, bahasa sekarang sedang mentransfer kebaikan kita untuk mereka. Contoh, kita di sini di Indonesia menceritakan teman kita yang ada di Amerika. Ceritakan kejelekan-kejelekan. Itu sama dengan kita punya kebaikan tapi kita transfer kebaikan untuk mereka. Semakin banyak yang digibahi, semakin habis kebaikan kita seolah-olah dibagikan kepada mereka. Rugi. Dosa. Sehingga nanti di hari kiamat dikatakan yu'tal abdu yaumal qiyamati kitabahu fala yara fihi hasanatan. Seorang hamba di hari kiamat dikasih catatan amal kitabnya. Ketika dia cek, dia tidak menemukan kebaikan-kebaikannya. Fayaqulu, dia protes. Aina salati wa siyami wa ta'ati. Ya Allah, mana catatan salatku enggak ada. Puasaku enggak ada. Taatku yang ini enggak ada. Fayuqalu, maka dijawab, dhahaba amaluka kulluhu bightiyabika linnas. Sebeak. Hilang amalmu semuanya karena kau rajin ghibah. Kau rajin menceritakan kejelekan orang lain. Sudah ditransfer, sudah habis, sudah dibagi-bagi kepada orang yang digibahinya. Ya. Atau sebaliknya, yu'tar rajulu kitabahu fayara fihi hasanatin lam ya'malha. Jadi seseorang di hari kiamat dikasih kitab catatan amal. Ketika dia cek, banyak kebaikan-kebaikan yang dia tidak perbuat. Ini banyak ada catatan amal ini yang baik-baik. Padahal tidak melakukannya. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza bima igtabakan nas wa anta lam tash'ur. Ini akibat banyak orang yang menceritakan kejelekanmu dan kau tidak tahu. Nah, ini kamu dapat hadiah. Bonus. Allahu Akbar. Karena kebaikan orang lain ditransfer kepadanya. Subhanallah. Subhanallah. Maka jangan ghibah. Rugi. Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan, liyakun hadzul mu'min minka thalatha khisalin. Minimal bagian orang mukmin darimu itu 3 perkara lah. 1, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Jika kau tidak bisa berbuat baik kepada mereka, jangan membahayakan mereka. Wa illam tasurrahu fala taghummahu. Jika kau tidak bisa membahagiakan mereka, orang mukmin, kau jangan membuat stres mereka, bikin bingung mereka. Wa illam tamdahu fala tadhummahu. Jika engkau tidak bisa memuji mereka, jangan mengobral kejelekan-kejelekan mereka. Allah. Suatu ketika Imam Hasan Basri diomongin, wahai Imam Hasan, ada seseorang yang suka menceritakan kejelekanmu, suka ghibah. Langsung Imam Hasan bikin bolu, bikin manisan, hadiahkan kepada orang itu. Hatur nuhun, karena kau sudah menghadiahkan kebaikanmu kepadaku. Nih, aku wajib berterima kasih. Ini beri bolu. Karena tahu bahwa ghibah ini sama dengan, kalau kita menceritakan kejelekan orang lain, kita sama dengan sedang mentransfer kebaikan kita hilang. Di samping kita dosa. Karena itu dilarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian di antaranya mungkin dianjurkan kita ini uzlah. Dan uzlah yang hakikat, uzlah yang sesungguhnya itu adalah i'tijalul hisal al-madmumah. Meninggalkan sifat-sifat jelek. Itu uzlah yang sesungguhnya. Jadi
taksir dari ujlah yang sesungguhnya itu bukan pindah tempat, tapi pindah sifat. Bukan menjauhi, pindah ke gunung, pindah ke mana? Pindah ke mana, ke hutan. Tapi sifat masih gote. Tapi sesungguhnya ujlah yang sesungguhnya adalah merubah sifat. Jadi bagusnya mah ketika ditanya manil arif, siapa orang yang makrifat itu, qalu, mereka menjawab kain bain. Orang yang makrifatnya sudah makrifat sesungguhnya adalah kain bain. Kain itu kainun ma'al khalqi, bainun anhum bisirri. Fisiknya bersama manusia, tapi hatinya jauh dari mereka, tapi dekat dengan Allah. Hatinya dengan Allah cuman teh. Tapi syariatnya ya gaul dengan orang biasa. Tuh, kain bain. Nah, kelas kita mah ya tentu ujlah yang paling utama tentu adalah ujlah tadi apa, dengan ujlah dengan sifat. Sifat jeleknya jauhi. Dan kemudian apa lagi? Jangan banyak ngomong. Man qalla kalamuhu kamula aqluh. Siapa yang sedikit ngomongnya itu bukti sempurna akalnya. Dan Allah ciptakan telinga kita 2, mulut kita 1. Itu buktilah. Itu bisa menjadi isyarat bahwa jangan banyak ngomong tuh. Mulut 1, mulut. Pendengaran 2, telinga. Jadilah pendengar yang baik, insya Allah menjadi pembicara yang baik. Dan pembicara yang baik itu tahu situasi kondisi. Dan banyak ngomong. Man qalla kalamuh kamula aqluh. Kalaupun harus ngomonglah yang baik. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fa yaqul khairan aw liyasmut, kata Kanjeng Rasul. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ngomonglah yang baik atau diam saja. Kemudian harus ridho terhadap yang sedikit, pemberian yang sedikit. Dan sesungguhnya tidak ada nikmat yang sedikit. Ini mas sedikit menurut pandangan orang. Padahal ketika di tafakuri nggak ada nikmat Allah yang kecil. Kenaon, oksigen, kenaon juga mahal semuanya. Paru-paru segala, wah nggak ada yang kecil. Nah, nikmati, ridho lah terhadap qadha, terhadap pemberian Allah di antara. Kemudian apalagi kita ini harus mengamalkan ilmu yang ada. Jabna Adam anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ilma ma la ta'lamu. Wahai manusia, kau ini tidak mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui. Bagaimana kau mencari ilmu yang tidak ada? Amalkan ilmu ayat. Jadi kalau punya ilmu itu amalkan. Kewajiban kita mengamalkan ilmu kita. Ilmu dicari, ilmu ada itu untuk diamalkan. Jadi ilmu itu harus ada samroh, harus ada buah. Buahnya itu adalah amal. Harus diamalkan. Al ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Atau al ilmu bila amal junun, wa amal bila ilmin layakun, kata Imam Ghazali. Ilmu tanpa diamalkan gelo. Kayak orang sakit nyari obat ke sana kemari, sudah ada obatnya nggak digunakan, nggak dipakai. Ada orang haus cari makanan minuman, kalau haus lapar cari makanan minuman, sudah ada nggak dimakan, nggak diminum, ngapain? Orang nyari ilmu nggak diamalkan, buat apa? Tuh. Tapi sebaliknya, wal amal bila ilmin layakun. Amal, rajin beramal ibadah, tapi tanpa SOP, tanpa ilmu, itu juga nggak jadi. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kan gitu. Apalagi kita ini harus ingat mati. Jangan sampai lupa mati. Jabna Adam ta'malu fid dunya ka'annaka la tamutu gadan wa tajma'ul mala ka'annaka mukhalladun abada. Harus ingat mati. Sehingga ada rem. Ada tujuan. Setelah mati mau kemana? Imma ilan nar, imma ila jannah Allah. Sehingga kehidupan kita ini tidak hanya sekedar urusan perut dan buntut saja. Urusan ngumpul harta, ngumpul apa saja. Alhaqumut takatsur.
hatta jurtumul maqabir. Tapi ada goal, ada tujuan yang jelas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pengen begitu. Nah, itu fungsi dari kita mendengar, membaca nasihat-nasihat dari para ulama, nasihat dari Quran, nasihat dari hadis, ya. Mudah-mudahan kita dapat i'tibar, dapat ittiad, bisa ada perubahan. Ada perubahan dan jangan tertipu dengan dunia. Wa kuni hulwatan fi ainin nadhirin. Dunia ini suka menipu, manis di pandangan orang-orang yang melihat. Dan kita punya konsep, hatta ketika mencari dunia pun kalau tujuannya akhirat itu bisa menjadi akhirat. Akhirnya niatnya yang bagus, diperbaiki. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ngalap berkah membaca hadis-hadis qudsi ini ada peningkatan kualitas hidup untuk kita, peningkatan kualitas iman, kualitas amal, kualitas ketakwaan. Mudah-mudahan, hanya bisa berharap. Itu wallahu a'lam bishawab.